ini Pak, kalau bicara manajemen strategik itu kan ada batasan waktunya nih Pak. Betul. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Badawi nih, kira-kira sebuah bisnis itu harus ganti strategi baru atau apa ya namanya, membuat sesuatu yang rencana baru itu butuh berapa lama sih Pak? Betul. Itu idealnya itu Pak. Perencanaan ini ada beberapa macam. Yang pertama kita sebut sebagai strategic planning. Perencanaan strategik ini biasanya jangka panjang, ya. Jangka panjang kalau kita lihat di peraturan Permen BUMN nomor 102 tahun 2002 itu per 5 tahun. Jadi juga agak lucu ya. Mungkin ini kalau nanti dari kementerian mendengar perlu direvisi ya. Yang namanya jangka panjang itu 15 sampai 30 tahun. Ya, RJPP ya, jangka panjang. Tapi di dalam peraturan menteri yang namanya RJPP per 5 tahun. Nah, kalau 5 tahun itu bukan jangka panjang, jangka menengah harusnya. Nah, ini sekalian ini ya. Iya, sekalian. Nah, itu strategic planning. Di dalam strategic planning, apa sih sebetulnya fokus kita? Kita harus berpikir apakah visi misi kita masih relevan. Apakah value budaya perusahaan kita masih relevan. Kemudian apa yang perlu kita restrukturisasi secara fundamental. Ini yang kita pikirkan dalam strategic plan. Kemudian ada operational plan. Nah, operational plan ini yang bisa kita rubah dalam tempo anggaplah per 2 bulan, per 3 bulan, tergantung. Jadi perusahaan Bapak Ibu misalnya melakukan rapat triwulan, maka per triwulan itu dievaluasi, ya. Misalnya kita dari Surabaya mau ke Jakarta nih, kita punya jangka waktu hanya situasi sekarang menuntut kita untuk hanya 2 jam misalnya, atau menuntut kita hanya 5 jam. Kalau 5 jam kita punya opsi, operational plan yang di dalam perencanaan sebelumnya anggarannya hanya cukup naik pesawat, kereta api, kita ganti menjadi naik pesawat. Karena situasinya menginginkan kita untuk begitu. Ya, pilihan-pilihan opsi seperti itu muncul di dalam operational plan. Itu tidak masalah kita rubah seminggu sekali pun nggak masalah. Nah, yang paling dekat dengan day-to-day activity kita itu tactic plan. Nah, taktik ini lebih kecil lagi. Misal kita secara operasional plan anggaran kita shifting yang awalnya naik kereta kita harus naik pesawat terbang. Nah, taktik itu kita lebih detail lagi. Kita ke bandara jam berapa? Kita ke bandara bawa apa saja? Berapa SDM yang akan kita bawa? Itu taktik. Ya. Jadi ada strategic plan, operational plan, tactic plan, dan yang terakhir ada contingency plan. Nah, contingency plan ini seru. Nggak semua orang memahami. Contingency plan ini adalah rencana menyesuaikan situasi. Misal nih, saya mau ketemu Pak Gunawan, ya, pagi ini misalnya. Kemudian saya normalnya lewat jalan raya, Insinyur Soekarno kan ya. Ya, Pak. Ternyata di tengah jalan misalnya ya ada demo, gak mungkin dong saya akan kekeh pokoknya saya lewat jalur ini. Ini sudah taktik plan saya ini sudah operasional plan saya. Nah, akhirnya saya muter kan lewat jalan yang lain supaya nyampe ke tujuan ini. Nah, itu contingency plan. Rencana yang dibuat ketika di dalam operasional atau dalam taktiknya kita menemukan hambatan dan kita harus bergerak. Contoh kemarin saya lihat di Instagram nih, yang acara di Delta Sidoarjo, Harlah atau NU itu, saya lihat di Instagramnya beberapa menteri itu jalan kaki. Itu contingency plan. Yang direncanakan naik mobil, parkir di mana, ternyata nggak bisa kan? Dia jalan kaki. Itu adalah contingency plan. Jadi contingency plan itu bisa dikatakan situasional, mengikuti situasi. Nah, disinilah tacit knowledge atau kecakapan bisnis para pengusaha diuji. Apakah mereka sadar menghadapi situasi yang serba tidak pasti sekarang? Gitu. Tapi memungkinkan nggak Pak Badawi gara-gara contingency plan tadi itu merubah strategi yang jangka panjangnya? Jika itu sampai mengganggu fundamentalnya. Contoh, kita perusahaan misalnya jualan meja ya. Kita jualan meja hari ini dilakukan pelarangan nih, kita nggak boleh motong pohon misalnya. Maka dalam contingency plan, kita akan merubah bahan bakunya bukan lagi kayu, kita pakai anggaplah besi atau yang lain sebagainya. Itu masih contingency plan. Tapi sampai situasinya itu menuntut kita tidak boleh jualan meja, maka strategic plan itu harus kita rubah. Jadi bisnis kita sudah tidak jualan meja.
kita jualan yang lain. Jualan yang lain mah. Ada seperti itu. Mungkin beberapa perusahaan ya di luar negeri mungkin. Ya, Pak, ya. Itu situasional yang mempengaruhi sampai strategic plan-nya dirubah. Mungkin nanti bisa direvisi ya. Mungkin saya belum cek ulang. Tidak apa-apa. Tapi ada beberapa company itu sangat perubahannya fundamental, merubah core bisnisnya juga. Oke, jadi kan kalau begitu strategic plan itu ya nggak rigid gitu ya, Pak Badowi ya. Jadi bisa dirubah. Bisa dirubah kan. Nah, misalnya kita memiliki strategic plan ya, tahun 2015 sampai tahun 2025 ya, 10 tahun. Ternyata di tahun 2023 kita pasca Covid, ada resesi, perang Ukraine, Turki dan lain sebagainya. Kita harus merubah. Nah, ini disebut sebagai rolling plan. Rolling plan. Nah, rolling plan ini tetap tujuan 2025 tetap kita pegang, tapi skema bisnis, core bisnis, budaya itu bisa kita sesuaikan ulang, kita riset ulang. Ya, kita riset ulang. Itu rolling plan namanya. Rolling plan ya. Nah, dulu di Amerika pernah kan satu hari shutdown gitu kan. Iya. Nah, apakah visi misi Amerika berubah? Kan tidak. Ya, nah, shutdown itu rolling plan itu. Oh, berarti dalam menuju ke sana itu ternyata ini juga ya Pak ya. Betul. Banyak juga ya Pak ya ininya, cara-caranya dan ininya Pak ya. Rencana itu tidak boleh terlalu rigid tapi juga tidak boleh terlalu luas. Terlalu luas. Terlalu luas artinya kita tidak boleh mengesampingkan tujuan kita. Tidak boleh terlalu rigid karena situasinya selalu berubah. Nah, jadi harus kita pandai-pandai kapan kita rigid terhadap tujuan, kapan kita fleksibel terhadap tujuan. Oh, pinter-pinter switching. Betul. Gitu ya Pak. Nah, makanya namanya manajemen itu adalah tidak hanya sains tapi juga seni. Ada seninya. Ada seninya. Seni selintut sana seni seni ya. Oke. Begitulah. Seru pokoknya. Seru ya. Ngomongin jangka panjang ini kan ibarat kalau kita itu kalau bahasa sederhananya itu kita mau apa ke depannya kan Pak. Kalau sebagai kita manusia. memframing masa depan mau seperti apa. Nah, itu saya mau jadi apa kalau manusia kan gitu ya. Betul. Oke.